Oke, teman-teman, kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali datang memohon anugerah dan pertolongan-Mu supaya ketika firman kami buka, kami baca, kami renungkan, kami gumuli, Engkau sendiri boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Allah yang hidup, yang berkuasa itu sungguh-sungguh boleh mengubah hidup kami, supaya hidup kami makin hari makin meneladani Kristus, makin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang membagikan maupun rekan-rekan sekalian yang mendengarkan. Kami sungguh memohon Tuhan sendiri boleh memberkati setiap kami. Tuhan berkati juga setiap jaringan dan juga perangkat yang kami gunakan, supaya di dalam keterbatasan kami untuk bertemu secara fisik, biarlah teknologi ini semua yang kami tidak bisa kendalikan, sungguh-sungguh Tuhan boleh berkati supaya boleh menjadi alat Tuhan membantu kami bisa menikmati persekutuan kami sore hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan mohon. Amin. Oke teman-teman, yang belum kenal, nama saya Sahat. Saya alumni dari FA UPN ya. Mungkin teman-teman nggak tahu UPN itu apa. UPN itu UPN Veteran ya, Pembangunan Nasional. Oke, kita sore hari ini akan membahas dari Filipi pasal yang kedua, teman-teman. Kalau saya tidak salah, teman-teman semester ini akan sedang mempelajari surat Filipi begitu ya. Dan kita sampai sekarang di pasal 2, kita akan bersama-sama membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saya akan membuka dengan satu kutipan dari seorang penulis gitu ya, Corrie ten Boom. Dia pernah mengatakan satu kalimat yang menarik, teman-teman. Dikatakan jika iblis tidak berhasil membuat Anda menjadi orang yang jahat, dia akan membuat Anda menjadi orang yang sibuk. Saya waktu pertama kali ketemu kutipan ini, saya bertanya-tanya begitu ya. Memang seberapa buruk sih menjadi orang yang sibuk gitu ya. Sehingga ketika iblis gagal untuk membuat seseorang menjadi orang yang jahat, maka dia akan beralih membuat orang tersebut jadi orang yang sangat sibuk. Nah teman-teman, saya nggak tahu teman-teman, ada satu buku namanya Greasy Busy teman-teman, dan kita mungkin juga sebagai orang yang hidup di zaman modern, kita akan sangat mengerti betapa destruktifnya sebenarnya menjadi orang yang sibuk, teman-teman. Orang yang sibuk tanpa kita sadari, teman-teman, kita akan lupa banyak hal yang seringkali mungkin itu adalah hal-hal yang sangat penting, sehingga saya pikir teman-teman, kehancuran yang dibuat gitu ya oleh orang yang jahat sama orang yang sibuk karena dia lupa sesuatu, itu pasti akan lebih destruktif orang yang sibuk. Sehingga saya pikir kalimat ini, kalimat Corrie ten Boom ini teman-teman, itu mengingatkan saya pada Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 gitu ya. Di dalam peperangan rohani di akhir surat Efesus, Paulus mengingatkan bahwa yang menjadi musuh itu bukan darah dan daging, tetapi mereka yang adalah invisible begitu ya. Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita. Tapi menarik teman-teman, Paulus memberikan satu karakteristik dari mereka, bahwa mereka itu penuh dengan tipu muslihat. Gitu ya.
Jadi iblis musuh kita teman-teman itu penuh dengan tipu muslihat yang kalau kita nggak sadar teman-teman, kita bisa diperdaya sedemikian rupa sampai pada akhirnya seperti yang kayak Corrie ten Boom katakan teman-teman, kita bisa lebih jahat daripada sekedar orang yang jahat gitu ya, kalau saya coba parafrasekan begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang gereja, maka kita tahu teman-teman, gereja itu hadir pasti karena punya reason begitu ya. Segala sesuatu yang eksis itu pasti punya reason for exist, untuk eksistensinya teman-teman. Dan kalau kita bicara tentang gereja, karena ini kan bicara soal gereja Filipi, nanti kita juga bisa tarik dalam refleksi kita sebagai persekutuan gitu ya di kampus teman-teman di FMIPA Farmasi, maka kita harus sadar bahwa gereja itu eksis karena ada satu alasan, dan kita semua sama-sama setuju teman-teman, gereja itu hadir karena misi Allah. Allah menghendaki gereja yang ada di dunia ini itu bisa menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Nah teman-teman, kalau kita bicara sedikit tentang jemaat Filipi, maka menarik gitu ya. Kalau kita coba memikirkan gitu ya, kenapa sih Paulus mesti tulis surat kepada jemaat di Filipi gitu ya. Maka yang pertama ketika saya mempelajari teman-teman, kursor saya hilang nih, gak bisa next nih. Oke, ya. Yang pertama teman-teman, ternyata Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi itu bukan karena ada masalah ajaran di Filipi. Nanti kalau kita bandingkan sama surat-surat yang lain, misalkan surat Galatia teman-teman, surat Kolose, surat 1 Korintus teman-teman, 2 Korintus, itu semua adalah surat-surat yang Paulus tulis karena ada masalah ajaran di sana. Jadi sebenarnya gereja Filipi itu secara ortodoksi teman-teman gak ada masalah. Gitu ya. Tidak seperti gereja-gereja yang lain sampai Paulus harus tulis surat gitu ya untuk mengcounter atau mengkoreksi ajaran yang salah. Yang berikutnya, kenapa juga Paulus tulis surat ini teman-teman? Paulus pengen berterima kasih. Untuk apa? Misalkan di pasal 1 ayat yang kelima Filipi teman-teman, Paulus mengatakan, aku bersyukur untuk partisipasi kamu dalam berita Injil. Saya membayangkan teman-teman, gereja Filipi bukan saja secara ajaran itu nggak masalah teman-teman, tapi secara ortopraksisnya, secara kehidupan sehari-hari, mereka sangat menghidupi Injil. Mereka tahu betul Paulus tuh kemana-mana itu memberitakan Injil, dan jemaat di Filipi itu mendukung secara finansial. Nanti kalau kita lihat di pasal 2 ayat 11 ke bawah teman-teman, ternyata Filipi juga bukan cuma dukung secara finansial, tapi bahkan dia sampai kirim orang Filipi itu untuk jadi semacam kayak helpernya Paulus. Wow, ini gereja yang sangat concern sama misi teman-teman. Jadi secara ajaran keren, secara ortopraksisnya teman-teman juga keren. Nah ternyata teman-teman bukan cuma itu. Nanti kalau kita perhatikan di pasal 1, ini yang kayaknya kalian PA-in kemarin ya. Ternyata Paulus itu dapat kabar kalau jemaat Filipi itu sedih teman-teman. Sedih karena apa? Karena mereka mendengar Paulus gitu ya, bapak rohani mereka gitu, rasul mereka itu sedang dipenjara. Filipi kan itu salah satu surat yang ditulis dari penjara ya oleh Paulus ya. Nah teman-teman bayangkan gitu ya, saking deketnya itu jemaat Filipi sampai susah hati, sampai sedih begitu mengetahui orang yang mereka kasihi sekarang sedang dipenjara. Nah itu sebabnya Paulus tulis surat ini teman-teman, untuk kasih tahu nggak usah sedih gitu ya. Paulus bilang justru karena aku dipenjara, Injil tuh justru beroleh kemajuan. Nah saya melihat teman-teman, Paulus menghibur hati jemaat. Jadi teman-teman, ortodoksi keren, ortopraksis keren. Yang ketiga ortopatosnya teman-teman, atau beberapa mengatakan ortopati begitu ya. Jadi hatinya tuh bener keren. Wah teman-teman, saya kalau coba membayangkan ini gereja yang seperti apa ya sekarang ya. Secara ajaran gak ada masalah gitu ya, secara kehidupan sehari-hari juga gak ada masalah. Orangnya sangat mendukung Injil. Gitu ya, saya juga tulis di situ teman-teman, misalkan di 2 Korintus pasal yang ke-8, waktu itu Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus, lu dulu kan pernah janji bantuin tuh jemaat Yerusalem lagi kelaparan tuh, lagi kesusahan mereka. Nah teman-teman, Paulus waktu itu pakai contoh jemaat Makedonia. Filipi kan di Makedonia teman-teman. Jadi bahkan di situ Paulus mengatakan, kalau teman-teman nanti baca di pasal 2 Korintus 8 begitu ya, Paulus mengatakan ini jemaat yang miskin ini, jemaat Makedonia, jemaat Filipi salah satu, itu sampai maksa-maksa gua gitu ya kata Paulus, supaya aku pengen berbagian untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Wah teman-teman, bagi saya ini gereja yang sangat perfect banget begitu ya, secara ajaran, secara kehidupan sehari-hari, caring gitu ya,
sangat keren, udah gitu hatinya juga benar teman-teman. Tapi ternyata kalau kita melihat dan mengamati secara keseluruhan surat ini, kita tahu nanti ternyata di pasal 4 yang kedua ada dua nama yang di mention sama Paulus di situ teman-teman. Ada orang mengatakan karena namanya di mention bisa jadi itu adalah orang-orang yang signifikan, pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh teman-teman. Ternyata terjadi ketidaksehatian. Itu sebabnya Paulus mesti tulis surat ini untuk memberesin gitu loh. Nggak boleh gereja tidak sehati, berpecah dan seterusnya. Nah, saya membayangkan begini teman-teman berkaitan sama pengantar di depan tadi. Seringkali jangan pernah puas loh ya sama keadaan persekutuan kita, gereja kita yang kayaknya sudah komplit, sudah mature banget gitu ya, sudah sempurna banget. Wah, ajarannya keren gitu ya, nggak ada yang masalah sedikit pun. Lalu kehidupan secara praktisnya sehari-hari juga keren. Lalu kemudian hatinya itu benar kepada Tuhan gitu ya. Ternyata teman-teman kalau nggak hati-hati, bisa jadi gitu ya kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita teman-teman itu iblis pakai gitu ya, tanpa kita sadari, seperti kayak terang Efesus 6 tadi ayat yang ke-11, dengan tipu muslihatnya justru membuat gereja yang sudah sangat keren itu justru jadi tidak sehati dan pecah teman-teman. Nah, itu yang terjadi sama jemaat di Filipi, mengalami perpecahan, mengalami ketidaksehatian satu dengan yang lain. Kalau saya bayangkan teman-teman, tadi kalau kita sepakat sama tafsiran bahwa Euodia dan Sintike itu adalah orang penting, orang berpengaruh, teman-teman kalau sampai pemimpin yang punya konflik itu ke bawahnya pasti sangat berasa teman-teman. Jadi kadang-kadang ya saya mikir begitu ya, maksudnya misalkan kalau saya tarik dalam konteks perpolitikan kita, misalkan kayak kemarin waktu Pilpres dan seterusnya. Nah teman-teman, itu kadang-kadang yang bermasalah tuh, ya kalau elit-elit politik mengatakan itu cuma terjadi di grassroots, di bawah begitu ya. Tapi saya pikir nggak juga. Maksudnya konflik di atas itu pasti kan punya dampak sampai ke bawah teman-teman. Nah teman-teman kalau ini terjadi, Filipi sebagai satu gereja teman-teman yang hadir waktu itu di Makedonia gitu ya, di dunia teman-teman. Maka Paulus sadar betul, saya pikir ketika ketidaksehatian, perpecahan itu terjadi teman-teman, saya akhirnya menuliskan seperti yang di slide teman-teman. Paulus sadar gereja Filipi tidak akan efektif mengerjakan misi Allah kalau mereka tetap ada dalam ketidaksehatian dan perpecahan. That's why kenapa dia harus tulis surat ini, dan secara khusus itu diadres di pasal 2 teman-teman. Bukan cuma ayat 1 sampai 11 yang kita bahas hari ini, sampai terus pasal 2 ke bawah teman-teman, itu sebenarnya masih dalam topik yang sama. Paulus sedang mengadres isu perpecahan atau ketidaksehatian yang sedang terjadi dalam jemaat Filipi. Itu sebabnya teman-teman ketika Paulus sadar jemaat Filipi lagi nggak sehati dan Paulus tahu betul ini akan melemahkan kekuatan mereka untuk mengerjakan misi Tuhan, Paulus di ayat yang kedua teman-teman itu menyerukan pentingnya kesatuan. Sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan gitu ya, dan seterusnya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya lebih jauh, saya waktu persiapan gitu mencoba memikirkan lebih jauh gitu ya. Kalau Paulus menyerukan kesatuan, satu roh, satu apa dan segala macam teman-teman, pertanyaannya kira-kira di dalam benak Paulus itu kesatuan seperti apa sih? Kan punya term yang sama itu penting teman-teman. Jangan Paulus maksudnya A, nanti jemaat maksudnya B begitu ya. Nah sehingga saya waktu persiapan teman-teman mencoba lebih jauh nih memikirkan kira-kira yang Paulus maksud hidup dalam kesatuan itu kesatuan yang seperti apa sih? Saudara, kalau saya kemudian coba memikirkan dalam konteks kita sekarang begitu ya. Seringkali kita memikirkan kesatuan tuh secara pragmatis teman-teman. Kesatuan tuh apa? Oh gitu, artinya apa? Kalau misalkan ini ngomongin tentang PO-PO yang ada di UI misalnya begitu ya. Kesatuan artinya apa? Tuker mimbar begitu ya. Bukan mimbar yang ditukar teman-teman, tapi tuker pelayan mimbar ya begitu ya. Wah itu salah satu usaha untuk membangun kesatuan. Saya bukannya tidak setuju, itu bagus teman-teman. Tapi kadang-kadang kita mungkin berpikir kesatuan tuh hanya dalam aspek tertentu yang sebenarnya benar sih itu kesatuan, tapi nampaknya harusnya tuh ada yang lebih lagi begitu loh. Saya bukan mengatakan tukar mimbar, misalkan PO yang kuat menolong PO yang lemah, atau dalam konteks sehari-hari teman-teman misalkan membantu teman-teman lain yang kesusahan mungkin dalam hal studi finansial gitu ya. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, tapi
kita perlu terus memikirkan lebih jauh teman-teman, apakah kesatuan yang Paulus maksud, yang dimaksud oleh Alkitab begitu ya, itu hanya sampai di situ. Itu sebabnya saya bersyukur Paulus tuh nggak kasih sesuatu yang clueless begitu loh, nggak ada petunjuknya sama sekali. Paulus mengatakan, yang aku pengen kamu tuh menghidupi kesatuan yang utuh. Ini kesimpulan saya atau istilah yang saya pakai ya teman-teman ya. Paulus mengatakan sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah, kalau teman-teman bayangkan itu komplit dan utuh banget teman-teman. Jadi sehati gitu ya, sepikir, satu kasih dalam tindakan nyata sehari-hari, tapi juga satu jiwa gitu ya. Mungkin kalau saya bayangkan berpadu jiwa ini seperti kayak Daud sama Yonatan teman-teman. Wah, kalau kita mengerti lebih jauh gitu ya, kesatuan jiwa Daud dan Yonatan itu sampai-sampai membuat Yonatan ketika dia sadar bahwa dia bukan penerus Saul gitu ya untuk menjadi raja bagi umat Allah, tetapi Daud akhirnya Yonatan itu sampai merelakan gitu ya, tahta yang harusnya turun ke dia itu ke Daud karena dia tahu Tuhan yang memilih Daud. Itu artinya satu jiwa. Jadi teman-teman bisa bayangin gitu ya. Bukan cuma sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, tapi bahkan Paulus sampai mengatakan satu tujuan. Saya membayangkan teman-teman pernah gak ya di dalam kita mengusahakan kesatuan di persekutuan kita, antar persekutuan kita, misalnya begitu ya, dengan contoh konkret, misalkan kita membantu rekan-rekan tertentu yang sedang kesulitan. Tapi pertanyaan saya, apakah waktu kita melakukan tindakan-tindakan praktis seperti itu, kita tuh sampai kayak punya pikiran yang sama dia, kita juga punya same direction sama dia, kita punya goal yang sama. Misalnya kalau saya bantu kamu, saya tahu kamu sedang menghidupi visi Allah dan makanya saya bantu kamu, gitu ya. Wah, kalau sampai kayak begitu itu top, itu keren. Tapi bukankah kalau kita mau jujur teman-teman, seringkali dalam kehidupan secara praktis gitu ya, ketika kita seolah-olah menunjukkan kalau kita sedang memperjuangkan kesatuan gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati teman-teman, jangan-jangan at the end itu tujuannya buat kepentingan kita gitu loh. Supaya kita mungkin dapat pengakuan gitu ya. Atau mungkin nggak enak dong kalau kita nggak bantu ya, nanti kita dibilang apa begitu ya. Macam-macam teman-teman. Dan ini yang Paulus inginkan, bahwa jemaat itu menghidupi kesatuan yang utuh. Sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Wah gitu, kayaknya itu semua aspek udah di cover begitu ya. Sehingga kayak tidak ada satupun yang terlewatkan begitu ya. Dan saya bersyukur ketika mendalami atau merenungkan lebih jauh tentang bagian ini teman-teman, ini kayak semacam kayak mengoreksi upaya-upaya kesatuan yang saya sudah pernah lakukan di masa-masa yang lampau begitu ya. Makanya tadi saya sharing teman-teman, kadang-kadang kita seolah-olah seperti kayak memperlihatkan kita sedang memperjuangkan kesatuan gitu ya, dengan tidak lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Tapi jangan-jangan itu at the end tujuannya supaya kita merasa secure teman-teman. Itu kan nggak masuk kualifikasi kesatuan yang Paulus maksud di sini begitu ya. Itu sebabnya teman-teman, saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk kita juga bisa perhatikan begitu ya. Nah, Paulus mengatakan kesatuan yang utuh itu diwujud nyatakan dengan apa? Nah, sederhananya dengan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia, dan seterusnya teman-teman. Jadi kalau ini disimpulkan, ini bicara tentang humility, kerendahan hati. Nah teman-teman, waktu saya memikirkan lebih jauh tentang bagian ini menarik teman-teman. Kenapa menarik? Ternyata kita sih sekarang menganggap kalau humility itu keren ya. Humility itu bagus, semua orang tuh kayaknya kalau ketemu dengan adegan yang menunjukkan kerendahan hati, kita pasti akan angkat topi, kita akan puji, kita akan wah keren deh gitu ya. Tapi jangan pernah lupa teman-teman, surat ini ditulis dalam konteks Greco-Roman teman-teman gitu ya. Waktu itu Romawi sebagai negara adidaya gitu ya, bangsa yang adidaya menguasai banyak tempat, tetapi sebenarnya sisa peninggalan kebudayaan Romawi yang waktu itu sudah mempengaruhi seluruh dunia itu masih dalam tanda kutip masih punya bekas-bekasnya. Dan ternyata beberapa tafsiran yang saya baca di dalam dunia Greco-Roman teman-teman, ternyata humility itu dianggap sebuah kebodohan. Itu dianggap sebuah kekalahan. Menarik ya.
Paulus minta jemaat untuk melakukan sesuatu, which is itu adalah sesuatu yang sangat dianggap buruk pada waktu itu. Teman-teman, saya pikir sampai sekarang itu dunia justru sangat mengajarkan gitu ya. Lu harus jadi orang nomor satu. Dengan cara apa? Kerja keras dan taklukkan yang lain. Benar ya? Kita kan misalkan sekarang kayak ajang pencarian bakat gitu ya. Itu kan semangatnya begitu teman-teman. Kalahkan yang lain. Kamu harus lebih hebat daripada yang lain. Wah, di mana-mana di kampus juga begitu ya. Kita pengen jadi orang nomor satu, entah supaya dapat pengakuan atau supaya dapat beasiswa dan seterusnya teman-teman. Saya bukan mau mengatakan jadi nomor satu itu salah gitu ya, tetapi itulah semangat zaman. Dan waktu itu Paulus memberikan satu perintah, justru kamu harus counter culture ketika orang tidak menganggap penting humility, kerendahan hati, justru itu adalah sesuatu yang sangat vital kamu mesti hidupi dalam kehidupanmu bersama. Dan lebih lanjut teman-teman, Paulus memberikan 2 landasan untuk nasihat ini begitu ya. Yang pertama itu yang tersirat, yang kita bisa lihat dari teladan Paulus sendiri. Itu yang disampaikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Dan yang kedua teman-teman, landasan untuk menghidupi kehidupan yang dengan kerendahan hati gitu ya, yang sangat counter culture ini, yang sangat bertolak belakang sama kultur budaya di mana mereka hidup waktu itu, adalah yang secara tersurat. Ini ayat yang sangat terkenal teman-teman, dan itu bicara tentang teladan Yesus sendiri. Kenapa kamu harus rendah hati? Karena Yesus sendiri sudah menunjukkan kerendahan hati. Begitu ya di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah teman-teman, kita masuk bagian yang pertama yang secara tersirat teladan dari Paulus sendiri. Nah menarik teman-teman ya. Kan di ayat 1 sampai 4 tadi sebenarnya kita melihat Paulus sedang minta sesuatu supaya jemaat itu lakukan begitu ya. Nah menarik teman-teman begini. Ternyata kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya teman-teman, ketika Paulus mengatakan, jadi kalau di dalam Kristus gitu ya, ada nasihat dan seterusnya, maka menarik kata nasihat yang Paulus pakai di sini teman-teman, itu dipakai kata paraklesis gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah parakletos gitu ya, itu kan objek orangnya, paraklesis itu tindakannya, kata kerjanya teman-teman. Nah teman-teman, paraklesis ini kalau saya jelaskan secara sederhana, itu adalah ketika kamu meminta sesuatu kepada orang lain, itu tuh spiritnya atau karakteristiknya tuh bukan top down gitu ya. Kita di sini lalu kemudian ada orang paraklesis sama kita, enggak kayak begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di kampus, misalkan rektor, dekan atau dosen minta kita untuk melakukan sesuatu, itu tidak akan dipakai kata paraklesis. Paraklesis itu dipakai ketika ada orang yang sejajar teman-teman. Kan para tuh di samping, klesis itu kata dasarnya kaleo, memanggil atau menasehati. Jadi menasehati as a friend. Nah teman-teman, kenapa saya kemudian simpulkan ini teladan kerendahan hati Paulus? Karena jangan lupa, Filipi adalah gereja yang Paulus dirikan, Paulus rintis di Kisah Rasul 16 teman-teman. Jangan lupa ya. Jadi ini bayangkan, Paulus sebenarnya kalau boleh dikatakan dia tuh kayak perintis persekutuan di Filipi begitu ya. Nah teman-teman, itu kan orang yang sebenarnya punya otoritas ya. Dan yang kedua jangan lupa kan Paulus rasul teman-teman. Jadi rasul tuh punya otoritas langsung dari Tuhan Yesus gitu ya, untuk mengabarkan Injil dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau saya bayangkan, sebenarnya waktu itu ketika Paulus tahu jemaat sedang tidak sehati, Paulus tuh sebenarnya kalau dia pakai otoritasnya gitu ya, gua kan rasul, gua kan perintis kalian begitu ya. Kalian jangan bertengkar lah gitu ya. Akrab-akrab lah satu dengan yang lain begitu ya. Saya membayangkan sebenarnya kalaupun pakai cara itu sebenarnya nggak salah gitu ya, karena memang Paulus punya otoritas teman-teman atas jemaat di Filipi. Tapi yang kita lihat ternyata Paulus nggak pakai cara itu. Paulus meminta as a friend teman-teman. Dan bagi saya itu menunjukkan satu kerendahan hati yang Paulus tunjukkan. Dan yang kedua teman-teman menarik gitu ya. Masih di ayat 1 sampai dengan yang 2. Jadi kalau dalam Kristus ada nasihat, penghiburan dan seterusnya, maka penuhkanlah sukacitaku. Beberapa terjemahan Inggris itu pakai kata complete atau fulfill my joy. Nah teman-teman, kalau kita nggak punya gambaran yang utuh tentang relasi Paulus dengan Filipi, kita mungkin akan mengatakan Paulus ini egois banget. Masa lu
lu yang minta lu disenangkan, dibahagiakan gitu ya, asal bapak seneng begitu ya. Itu kan apa namanya, egois banget begitu ya. Ini kan bertentangan dengan mementingkan kepentingan yang lain lebih utama daripada kepentingan kita. Kalau kita nggak punya gambaran yang utuh teman-teman, kita akan punya kesimpulan yang demikian. Tetapi masalahnya kalau kita mempelajari surat Filipi, lalu kemudian kita membaca Kisah Rasul, misalkan bagaimana jemaat ini dirintis, kita akan tahu bahwa relasi Paulus dengan jemaat Filipi itu bukan kadang-kadang kan ada orang begini teman-teman, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, begitu ya. Kenapa sih dia pinter amat, kok AKK-nya bagus banget sih, nggak kayak AKK gue misalnya begitu ya. Atau misalkan di studinya kok dia dosen disayang banget sama dosen. Jadi kadang-kadang kepada orang-orang yang seperti itu, kalau dia susah teman-teman kita senang. Sebaliknya kalau dia senang kita susah, bener gak? Gitu ya. Tapi Paulus sama jemaat di Filipi gak begitu teman-teman. Tadi di depan pengantar kenapa Paulus tulis surat ini teman-teman, kesedihan Paulus adalah kesedihan jemaat. Begitu juga sebaliknya, sukacita Paulus adalah sukacita jemaat, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga waktu saya memikirkan permintaan Paulus, kalimat Paulus complete atau fulfill my joy ini dalam konteks relasi yang seperti itu, maka saya menyimpulkan teman-teman bahwa permintaan itu sebenarnya permintaan yang lahir bukan dari relasi yang eksploitatif. Paulus tahu betul gitu ya, jemaat itu akan bersukacita kalau Paulus bersukacita. Ini luar biasa banget ya. Jadi ini kayak orang pacaran gitu ya. Gue bahagia kalau lu bahagia begitu ya, kalau gombal-gombalnya begitu ya. Jadi saya membayangkan relasi Paulus dengan jemaat Filipi itu seperti itu teman-teman. Itu sebabnya di dalam kerangka konteks relasi seperti itu, Paulus bilang kepada jemaat Filipi, gue tahu lu tuh bakal bahagia kalau gue bahagia, dan gue kasih tahu ya sama lo ya gitu ya. Sorry saya pakai gue lo supaya teman-teman bisa lebih kekinian aja begitu ya. Gue tuh bahagia, gue tuh happy kalau lu hidup dalam kesatuan. Nah teman-teman, ini sebuah permintaan yang lahir, lagi-lagi teman-teman, tidak lahir dari sebuah relasi yang eksploitatif. Gitu, yang memanfaatkan gitu ya, yang modus dan segala macam. No teman-teman, Paulus tahu betul sukacitanya adalah sukacita jemaat. Sehingga saya membayangkan ketika Paulus mengatakan, gue tuh bahagia, gue tuh sukacita tuh kalau lu kayak begini loh. Itu pasti jemaat akan membaca surat ini tuh bukan dengan kayak jemaat Korintus, siapa sih lu begitu ya. Enggak teman-teman. Oh iya ya, aduh maaf ya, pasti kayak begitu gitu ya, semangat ekspresinya teman-teman. Jadi teman-teman, ini yang pertama gitu ya. Ketika Paulus mengatakan hiduplah dalam kerendahan hati, sebagai wujud nyata kesatuan begitu ya, kesatuan yang utuh, Paulus secara tersirat memberikan teladan ini. Dan yang berikutnya yang kedua tadi, teladan dari Yesus sendiri teman-teman, yang tersurat di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11 teman-teman gitu ya. Kalau saya simpulkan apa yang Paulus uraikan di 6 ayat ini teman-teman, kesimpulannya itu seperti yang kayak 2 kalimat di slide teman-teman. Ini the king became nothing from hero to zero. Dan lagi-lagi teman-teman, ini adalah dua hal yang yang sangat bertentangan dengan semangat atau spirit zaman. Lagi-lagi kita harus akui, bahkan kita sendiri teman-teman, kita tuh lebih suka jadi king loh daripada jadi nothing. Bener gak? Kita tuh lebih suka jadi hero daripada zero. Itu sebabnya sosial media teman-teman itu sangat maksudnya berapa banyak follower lo, berapa banyak yang view, berapa banyak yang love, itu jadi sesuatu yang kayak maha penting gitu ya. Maha penting teman-teman. YouTube juga seperti itu, subscribernya berapa banyak. Kenapa? Karena memang manusia tuh sangat tidak mau jadi nothing teman-teman. Kita tuh sangat tidak mau jadi zero. Kita tuh justru kalau sekarang kita merasa nothing, kita merasa zero, kita pengen jadi hero. Dengan cara apa? Kerja keras dan taklukan yang lain. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus sebaliknya, justru dia rela yang adalah the king, yang adalah the hero teman-teman, rela jadi nothing dan rela jadi zero. Ada satu kata penting di sini teman-teman, telah mengosongkan dirinya, itu dipakai kata ekenosen teman-teman, dari kata dasar kenosis gitu ya. Itu secara sederhana diterjemahkan be emptied power. Jadi seperti kayak merelakan
kekuatan yang secara nominal atau intrinsik dia punya, itu dia nggak pakai. Nah, di sini saya mau masuk kepada satu isu teologis, teman-teman. Ayat ini seringkali dimengerti atau dimaknai secara berbeda, teman-teman. Saya tampilkan ada dua terjemahan yang kontras sebenarnya. Dan salah satu terjemahan yang dibawa itu seringkali dipakai oleh orang-orang yang dari kalangan Arianisme dan sekarang itu Saksi Yehova, teman-teman, yang punya konsep bahwa Yesus itu Allah, tapi Allah yang level 2. Jadi dia tidak setara dengan Allah Bapa. Nah, ayat ini salah satu dijadikan sebagai dasar teologis untuk kesimpulan teologis itu, teman-teman. Jadi perhatikan misalkan KJV, ini terjemahan Inggris yang paling tua, teman-teman, itu mengatakan who being in the form of God thought it not robbery. Jadi teman-teman ngerti ya, ini kan artinya tuh sangat berbeda sama terjemahan baru misalkan yang di atas. Kalau terjemahan baru ini rata-rata semua terjemahan Alkitab yang yang tradisional, yang kalau boleh bilang bukan masuk ke bidat atau sesat begitu ya. Itu mengertinya gitu ya, Filipi 2 ayat yang ke-6, Yesus itu adalah setara dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus. Cuma di dalam kesetaraannya itu, pasal 2 ayat yang ke-6 ini itu dianggap, Yesus itu tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan pengosongan diri. Kenosis tadi, teman-teman, ekenosen. Tapi buat Arianisme dan kawan-kawannya gitu ya, mereka punya konsep bahwa Yesus itu adalah subordinat dari Allah Bapa yang adalah pencipta. Makanya mereka memaknai misalkan teks-teks Kolose 1 ayat 15. Yesus itu dikatakan adalah ciptaan yang sulung. Gitu. Jadi Yesus itu creator, bukan creator, teman-teman. Lalu misalkan mereka juga membangun argumentasi teologis dari misalkan Matius 24. Hari Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Cuma Bapa yang tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Oh, ternyata Yesus tuh nggak maha tahu ya. Padahal katanya dia itu Allah, begitu ya. Nah, teman-teman, teks-teks seperti itu ditafsirkan sedemikian rupa sampai mereka punya kesimpulan Yesus tuh beda sama Allah Bapa. Iya benar dia Tuhan, dia ilahi, tapi keilahiannya tuh level 2. Grade-nya tuh grade yang kedua, kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya saya dengan sangat mudah membantah kalau kesan yang ditimbulkan dari KJV itu tidak tepat. Gitu ya, seolah-olah tuh kayak Yesus subordinat gitu ya. Yesus tidak setara dengan Allah Bapa dan dia pengen merampok. Cuma masalahnya di ayat ini dikatakan Yesus tuh nggak mau merampok. Gitu ya. Semoga teman-teman nangkep kontrasnya ya. Nah, teman-teman, kalau saya dengan mudah menjawab, kira-kira Bang yang lebih tepat terjemahannya yang mana? Saya bisa menjawab secara sederhana. Pertama dari segi historis, teman-teman. Yang pertama, jangan lupa gitu ya. Ketika Paulus mengutip ayat 5 sampai dengan ketika Paulus menulis ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, itu sebenarnya bukan kalimatnya Paulus. Gitu ya. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik dan dipertahankan dan seterusnya, teman-teman. Itu bukan kalimat originally by Paul, teman-teman. Paulus itu mengutip karena itu diyakini, kalau banyak tafsiran mengatakan itu merupakan himne tradisional yang sudah banyak gereja-gereja waktu itu nyanyikan. Sehingga kalau secara historis memaknai atau menafsir bahwa ketika Paulus menuliskan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu seperti kayak Yesus subordinat lalu tidak mau merampok ke atas gitu, teman-teman, itu kurang tepat. Karena kenapa? Karena secara mendasar gereja mula-mula yang waktu itu menciptakan himne itu, mereka sudah punya keyakinan Yesus itu Allah yang setara dengan Allah Bapa. Jadi konsep Trinitarian, teman-teman, itu sudah mereka mengerti, walaupun formulasi doktrinalnya itu tidak seperti kayak beberapa abad berikutnya begitu yang lebih clear begitu ya. Itu yang pertama, cara menjawab terjemahan mana yang lebih tepat kesannya. Apakah ini seperti kayak pandangan Kristen pada umumnya gitu ya, bahwa Yesus itu sama-sama setara dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus gitu ya, cuma tidak menganggap kenosis tadi, teman-teman, atau ini seperti kayak yang dipahami Arianisme dan kawan-kawannya itu seperti kayak Allah Yesus subordinat, tidak mau merampok. Dan yang kedua, teman-teman, saya lebih setuju ini yang di atas bukan yang kedua.
maksudnya Yesus itu setara. Kenapa? Kalau kita perhatikan konteksnya teman-teman, bukankah Paulus konteks di Filipi pasal 2 ini dia sedang mau mengatakan, kamu harus rendah hati ya. Dan Paulus kemudian memberikan landasan teologis dari apa? Kerendahan hati Kristus. Gitu ya. Sehingga ayat yang tadi itu lebih tepat dimaknai dengan pengertian yang di atas, bukan yang di bawah, teman-teman. Paulus sedang mendorong jemaat untuk hidup dalam kerendahan hati. Dan Paulus kasih contoh yang sangat perfect, yang sangat sempurna, yaitu Yesus sendiri. Yang adalah Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kenosis, teman-teman. Teman-teman jangan pernah lupa gitu ya. Kalau Yesus itu bukan sepenuh-penuhnya Allah, maka teologi atau pengajaran tentang keselamatan Kristen yang paling tradisional, teman-teman, itu runtuh. Kenapa? Karena kita meyakini, teman-teman, Yesus itu sebagai mediator, Kristus. Dan seorang mediator itu bisa sah, bisa secara sempurna, bisa dia orang yang tepat untuk menebus kita gitu ya di hadapan Allah gitu ya. Kalau dia punya dua natur, teman-teman. Kalau dia punya dua natur. Dan itu sebabnya pengakuan iman ekumenikal, misalkan pengakuan iman rasuli mengatakan lahir dari anak darah Maria, itu mau menekankan kemanusiaannya. Jadi Kristus itu adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang punya dua natur. Dia manusia, tetapi di saat yang bersamaan dia juga ilahi. Kenapa mesti penting dia adalah manusia? Karena dia sedang menebus manusia. Cuma manusia yang sanggup untuk menebus dosa manusia. Nah, kenapa dia juga harus ilahi? Dia harus setara dengan Allah. Kenapa? Karena yang menebus dosa kita itu harus suci dan kudus, teman-teman. Kalau dia tidak Allah yang sejati, maka dia nggak memenuhi kualifikasi untuk menebus kita. Karena dia pasti kalau cuma manusia saja atau bukan sepenuh-penuhnya Allah, maka dia punya kemungkinan untuk berdosa, teman-teman. Bukan cuma punya kemungkinan, dia pasti berdosa begitu ya. Nah, kalau Yesus berdosa, maka korbannya di atas kayu salib itu tidak sah untuk menebus dosa kita. Itu sebabnya saya suka misalkan rumusan dari Ursinus, teman-teman, Zakarias Ursinus. Waktu dia mau menjelaskan kenosis tadi, teman-teman, Kristus adalah manusia sejati dan alami. True and nature. Yesus memiliki tubuh dan jiwa sepenuhnya dan sesungguhnya, sama seperti kita semua, teman-teman. Dan Yesus di dalam kemanusiaannya itu takluk pada semua kelemahan, kenosis tadi, ekenosin, teman-teman, kecuali kepada dosa. Teman, saya harap ini cukup jelas begitu ya. Nah, teman-teman, kembali ke hal yang tersurat tadi, teman-teman, the king became nothing ini menunjukkan kerendahan hatinya, telah mengosongkan dirinya gitu ya, takluk kepada kesemua kelemahan kecuali kepada dosa. Dan menariknya Paulus mengatakan, teman-teman, itu semua dilakukan bukan demi kepentingannya, tapi demi kepentingan kita manusia berdosa, supaya kita ditebus, kita diselamatkan, kita boleh diperkenan di hadapan Allah. Teman-teman, ini adalah teladan yang sempurna dari kerendahan hati. Jadi kalau kita mau belajar kerendahan hati seperti apa sih? Yang seperti Yesus. Yang the king became nothing, yang from hero to zero, teman-teman. Nah, saya masuk ke bagian terakhir, teman-teman. Kalau kita, sebagai aplikasi, yang pertama jangan pernah lupa persekutuan teman-teman, PO MIPA Farmasi. Itu hadir karena misi Allah. Dan seperti yang dari depan saya angkat, teman-teman, kalau kita tidak hidup dalam kesatuan, kita masih ada ketidaksehatian gitu ya, maka sangat sulit teman-teman bisa mengerjakan misi Allah. Gitu ya, misi Allah ini kalau saya mencoba menjelaskan lebih jauh, teman-teman, bukan cuma mission dalam arti penginjilan atau apa begitu ya. Kalau kita bicara tentang misi, maka salah satu misi gereja juga adalah to worship Him as a body of Christ, sebagai satu tubuh Kristus. Bukankah kalau kita tidak sehati, kita pecah gitu ya, kita nggak bisa gitu ya menyembah Allah yang Esa yang satu itu, teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah lupa begitu ya, ketidaksehatian, perpecahan, teman-teman, itu bukan masalah sepele, itu masalah sangat serius, karena itu pasti akan melemahkan panggilan
kita, melemahkan kita di dalam mengerjakan panggilan. Nah, cuma pertanyaannya begini. Kalau alasan mendasar perpecahan, ketidaksehatian, kita sama-sama setuju itu adalah pride, arogansi, ego kita, teman-teman. Maka bukankah kalau kita bicara tentang ego, pride, arogansi itu sebenarnya adalah hakikat dosa. Dosa pada dasarnya adalah aku yang jadi segala-galanya. I am everything gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang realitas dosa, bukankah seumur hidup kita akan sangat bergumul sama kepentingan diri kita sendiri ini? Sehingga teman-teman, saya kasih berita buruk nih buat teman-teman. Kalau sore ini kita mau belajar bagaimana hidup dalam kerendahan hati seperti Kristus yang secara sempurna memberikan teladan kerendahan hati, pertanyaannya, mungkin nggak kita bisa rendah hati? Kalau ternyata lawan dari kerendahan hati adalah kepentingan diri sendiri, which is itu adalah dosa, dan itu adalah sesuatu yang akan kita gumuli seumur hidup kita. Mau entah kita sudah terima Kristus, entah kita sudah jadi hamba Tuhan, begitu ya, jadi pelayan, jadi PKK, dan seterusnya. Kita masih akan sangat struggling, teman-teman. Paulus saja di Roma pasal 7, dia mengatakan, Roma itu salah satu surat yang ditulis di akhir-akhir menjelang akhir hidup Paulus ya. Dan bayangkan di Roma pasal 7 Paulus mengatakan, gue bukannya gak tahu apa yang baik, tapi faktanya gitu ya, ketika aku tahu ya apa yang baik, justru yang jahat yang gue lakukan. Teman-teman, ini realitas yang akan kita gumuli seumur hidup, teman-teman. Cuma pertanyaannya, sehingga kalau kita sekarang didorong untuk rendah hati, kita sudah dikasih teladan lewat Paulus, lewat Yesus sendiri, teman-teman. Masalahnya kita possible gak sih bisa merendahkan hati, teman-teman? Possible gak kita punya humility seperti kayak Christ humility, teman-teman? Wah, teman-teman, kalau saya mau jujur, itu impossible. Itu impossible. Saya beberapa waktu ini, teman-teman, lagi lihat di YouTube, teman-teman, ada banyak mereka yang namanya pendeta, hamba Tuhan, teolog-teolog yang sedang berantem sana-sini, saling salah menyalahkan, saling sesat menyesatkan, gitu ya. Dan bahkan ada satu video yang kemarin itu percakapan di Zoom yang di streaming ke YouTube, teman-teman, itu sampai 4 jam lebih, teman-teman. Pertengkaran soal doktrin Tritunggal gitu ya. Jadi ada yang penganut Trinitarian seperti Kristen yang yang konservatif, lawan yang oneness gitu ya, lawan yang Unitarian gitu, lawan yang yang Triness, yang seolah-olah tuh ada Tuhan yang 3 dan seterusnya begitu ya. Wah, itu 4 jam, teman-teman, ketemu dari berseberangan teologi, dan sampai sekarang mereka tetap mengaku Kristen begitu ya, bahkan penginjilan gitu ya. Bahkan bilang-bilang yang penting semua tuh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, begitu-begitu, teman-teman. Tapi di situ saling sesat menyesatkan, saling menyerang dan seterusnya. Dan teman-teman, waktu itu ada satu orang yang kayak, udahlah, kita sama-sama orang Kristen kan, kita sama-sama hamba Tuhan, janganlah saling sesat menyesatkan begitu ya. Yang penting kan gimana caranya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa gitu. Jangan saling menyesatkan oleh karena doktrin yang berbeda dan segala macam. Wah, tiba-tiba, teman-teman, ada orang yang nyamber begitu ya. Kebetulan yang barusan ngomong itu adalah orang yang salah satu dicap sesat gitu ya. Dia mengatakan begini, yang paling utama kita dipanggil untuk menyerukan kebenaran. Walaupun mungkin akhirnya terjadi ketidakdamaian begitu ya, terjadi pertengkaran. Kalau kemudian ada orang mengatakan kita kan satu tubuh Kristus, persoalannya gitu ya, kamu tidak mengakui apa yang secara fundamental diyakini sama tubuh Kristus. Jadi kalau kamu bicara tentang gak usah lah beribut masalah doktrin, masalahnya kita udah beda doktrin gitu. Jadi ini bukan soal masalah memperjuangkan perdamaian sesama tubuh Kristus. Kita bukan sama-sama tubuh Kristus begitu ya. Nah, at the end, teman-teman, sampai akhir, teman-teman, itu nggak ada terjadi titik temu. Nah, saya waktu memikirkan hal tersebut seperti itu, termasuk juga waktu saya memikirkan tentang kondisi tempat saya melayani, tim pelayanan saya, sampai sekarang ada hal-hal yang kita tuh nggak cocok, teman-teman.
Bukan cuma masalah metode pelayanan, metode melayani gitu, tapi mungkin masalah karakter dan segala macam. Kadang-kadang saya pikir possible gak sih bisa mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri? Wah teman-teman, pada satu titik saya mau mengatakan itu impossible. Jadi kayaknya nggak ada gunanya nih PJ sore hari ini. Tapi saya bersyukur ketika saya mempelajari bagian ini teman-teman, saya akhirnya punya pengharapan. Ternyata itu sesuatu yang possible kok. Kenapa? Yang pertama teman-teman jangan lupa gitu ya. Yesus yang rendah hati adalah Yesus yang kenosis tadi, kenoo teman-teman. Yang di dalam kemanusiaannya, artinya apa? Pernah kok ada manusia yang ternyata bisa rendah hati. Dan itu jadi contoh yang sempurna. Mungkin kita nggak bisa sesempurna Yesus, tapi bukankah itu jadi pengharapan bagi kita bahwa pernah atau bisa kok manusia ternyata merendahkan hati seperti itu. Itu sebabnya teman-teman, kita butuh anugerah Tuhan tentu. Perubahan hidup itu karya Tuhan, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi teman-teman, bagian kita apa gitu ya? Kalau Tuhan yang kasih anugerah, kita bagian kita apa? Walaupun bagian kita ini tidak menentukan Tuhan akan memberikan anugerah itu ya. Teman-teman, kita harus mengerti itu. Tapi saya pikir teman-teman, yang menjadi tanggung jawab kita adalah seperti yang Paulus tadi sampaikan. Nah, saya mencoba menyimpulkan aplikasi ini teman-teman dengan spiritual exercise, sebuah latihan rohani. Latihan yang seperti apa? Saya melihat teman-teman, kita tuh kadang-kadang kan, wah kalau kita bermasalah gitu ya, kita menjadi orang yang religius atau irreligious, maka look to the gospel, look to the Christ. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, itu harus kita lakukan. Tapi saya tambahin satu lagi teman-teman, di saat yang bersamaan kita juga perlu looking at yourself. Perhatikan di ayat 3-4 Paulus mengatakan, jangan ada orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Saya kayak membayangkan Paulus tuh kayak mau kasih apa ya? Paulus tuh kayak mau mengingatkan, lu hati-hati sama hati lu ya. Jangan-jangan lu gak sadar gitu ya. Bahkan ekspresi kerendahan hati yang kamu pikir kerendahan hati, itu at the end demi kepentingan kamu sendiri. Itu sebabnya teman-teman, saya menambahkan selain looking to the cross, kita perlu gitu ya, kita looking at yourself sebagai satu disiplin rohani. Teman-teman, kadang-kadang kalau kita nggak mengerti, memahami betapa rusaknya kita gitu ya, kita punya isu-isu di mana teman-teman, kita tuh bisa aja diperdaya sama si jahat loh. Akhirnya entah gimana isu itu muncul ke permukaan dan akhirnya pecah. Itu sebabnya teman-teman, kita perlu mengenali diri kita lebih dalam lagi gitu ya. Calvin mengatakan mengenal Tuhan membuat kita makin mengenal diri kita. Begitu, itu sebabnya ya kenali Tuhan lebih dalam, maka itu akan membuat kita juga bisa makin clear melihat diri kita. Kita tuh punya isu di mana sih? Kita punya kebutuhan di mana sih? Kalau pakai bahasanya Timothy Keller teman-teman, kita punya berhala di mana? Waktu kita punya itu teman-teman, kita doa minta sama Tuhan. Tuhan, sekarang saya lagi hadapi potensi perpecahan, ketidaksehatian, dan saya punya isu ini Tuhan. Aduh, gue gak kuat nih Tuhan. Tuhan tolong begitu ya. Di saat yang bersamaan akhirnya kita mengingat Kristus. Kita melihat Kristus adalah Kristus yang from hero to zero begitu ya. Dan seterusnya, entah kenapa mungkin di dalam anugerah Tuhan secara misterius gitu ya. Kelemahan kita itu Tuhan tutupi dengan anugerah yang memampukan kita gitu ya. Karena kita melihat teladan Kristus itu sebagai inspirasi, sebagai kekuatan begitu ya. Nah teman-teman, saya pikir kita perlu punya latihan rohani seperti ini. Jadi looking at yourself dan juga looking to the cross. 5-11 tadi. Nah kiranya ketika kita belajar untuk menghidupi sehari-hari latihan rohani ini teman-teman, ini menolong kita untuk mengevaluasi tindakan-tindakan secara praktis ketika kita mewujudkan kesatuan tadi teman-teman. Itu benar-benar adalah usaha yang benar-benar true humility. Jadi itu bukan tindakan yang punya modus gitu ya, punya ada udang di balik batu gitu ya, dan seterusnya teman-teman. Dan saya berdoa teman-teman sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai gereja atau persekutuan di PO MIPA Farmasi juga bisa menghidupi kehidupan seperti ini supaya teman-teman bisa powerful menjalankan misi Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan betapa berdosanya kami yang sangat mementingkan diri sendiri ini. Tetapi di saat yang bersamaan betapa hebatnya teladan Kristus di dalam kerendahan hatinya. Ya Bapa, biarlah di dalam pengalaman hidup kami yang terus bergumul dengan dosa, dengan ego, dengan keakuan kami, dengan isu-isu, dengan dark side kami, dengan kebutuhan-kebutuhan kami yang seringkali tanpa kami sadari kami penuhi dengan mengeksploitasi orang lain, bahkan mengeksploitasi pekerjaan Tuhan. Maka biarlah latihan rohani ini bisa memampukan kami untuk bisa punya true humility. Kami butuh anugerah Tuhan, karena itu biarlah kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu boleh terus kami alami, sehingga pembaruan hidup hari demi hari itu kami alami dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam persekutuan yang menghidupi kerendahan hati Kristus. Dan biarlah Tuhan memakai persekutuan kami untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan, mengerjakan misi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.